Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Pak. Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa 27 Januari 2026, kita bisa berkumpul di hari berbahagia ini untuk istilahnya di sini mungkin soft launching ya, soft launching atau memperkenalkan atau kita berkoordinasi terkait aktivitas jasa akuntansi dan pajak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa DJP sekarang kan udah menerapkan sistem pajak yang baru ya, yang orang biasa sebut namanya Kortek, yang notabene-nya itu jelas lebih canggih dibandingkan sistem pajak yang dulu, lebih ketat, lebih rapat, lebih rigid, dan lebih yang lain yang itu notabene-nya unit pengawasannya itu lebih ketat dibandingkan yang dulu. Namun sisi lain sebenarnya sistem baru itu kalau kita perhatikan juga banyak memberikan kemudahan layanan. Untuk pengajuan ini itu nggak perlu ke KPP, cukup online. Untuk update info nggak perlu ke KPP, cukup online dan hal yang lain. Mungkin hanya saja mungkin karena ini sistem yang terlalu kompleks, mungkin masih ada ganjilan sana sini. Oke. Sebagaimana Bapak dan Ibu yang notabene-nya di sini secara keseluruhan, secara umum sudah menggunakan jasa CV Solusi kita ya. Mungkin sudah tahu ya latar belakang saya sebagai mantan orang pegawai pajak ya, yang notabene-nya kita dapatin dulu banyak sekali klien, banyak wajib pajak yang secara normatif itu tidak bisa menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya gitu. Mungkin mungkin ada masih berupa catatan, mungkin masih ada, mungkin sudah pakai software, tapi praktek akuntansi pajak yang semestinya, yang benar secara komersil, yang benar secara pajakan, belum terlaksana secara optimal, sehingga biaya risiko pajaknya itu relatif menjadi lebih besar. Sebagaimana sebagian besar dari Bapak dan Ibu sudah bersama kami yang mengalami proses yang kita bilang namanya rekonstruksi pembukuan dan seterusnya. Kita dalam perjalanan yang sudah terjadi, kita mendapatin selama ini mungkin udah tahu ya menggunakan aplikasi Excel yang punya CV solusi kita. Mungkin ada klien yang menggunakan software lain yang pada akhirnya kemudian kita rekonstruksi, yang kadang kemudian kita itu software bukan punya CV solusi kita. Kadang kita ada masukan ini itu terkendala. Oh ya Pak, kita bahas lagi sama pengembang software. Oh ya Pak, menu tersebut tidak ada. Oh ya Pak, ada hal-hal catatan yang kemudian ini kenapa enggak gitu loh. Tapi ini software punya orang lain. Oke. Memang di dalam kontrak dulu kita nggak pernah memberikan janji akan memberikan software berupa web basis ya. Tapi dalam perkembangannya untuk menghemat waktu, tenaga, efisien kita bagaimana mengembangkan transfer knowledge dari CV solusi kita kepada klien. Bagaimana kan sebagaimana yang kita tengok ya kalau kita berbicara di grup, kita udah bikinin grup, kita bikinin apa namanya kita bikinin di WA, tapi kok datanya itu masih main di Excel, datanya masih di Google Drive, ada ketidaknyamanan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ini kemarin kita ngembangkan software. Mungkin kemarin ada beberapa klien ya yang memang diundang untuk acara apa latihan akuntansi pajak offline ya, memang nggak semua ya karena memang kita ada keterbatasan tempat ya, kita ada keterbatasan tempat. Tapi kalau kita perhatikan kok kayaknya ini berguna. Sebenarnya kita ngembangin software accounting itu bukan 2 bulan, bukan sebulan 2 bulan, ini udah cukup lama sebenarnya ya. Tapi memang dalam prakteknya kemudian tenaga terbatas, waktu terbatas, PR-nya banyak ke KPP pemeriksaan, SP2DK pembukaan. Jadi itu terkendala dan anak codingnya belum ada. Oke. Kalau nanti ditengok di website kita sebenarnya ada bagian-bagian yang udah membahas masalah praktek pembukuan, tapi kita nggak jelasin di sini ya. Kita hari ini lebih berfokus untuk memperkenalkan ini praktek pembukuannya yang kita kemarin apa namanya adakan di kantor ya, di kantor MTC 26 ya. Ini kenapa dibuka? Ini untuk nunjukin sebenarnya nanti bagian-bagian materi ini berguna untuk meningkatkan pemahaman akuntansi pajak, tax planning, manajemen risiko yang baik dari sisi wajib pajak. Oke, kita masuk ke sini. Jadi kami CP Solusi kita pada akhirnya setelah mempertimbangkan banyak hal untuk memudahkan koordinasi data, memudahkan review pekerjaan, update info dan seterusnya.
Kalau selama ini orang pakai software misalkan software A gitu. Software A kemudian diekstrak gitu kan, terus kemudian kita rekonstruksi, terus kemudian jadi aplikasi akuntansi Excel yang kemudian kita ngebahasnya pakai Excel terus nanti sampai di mana, bola ada di siapa, nunggu si A, nunggu si B. Itu lama-lama terasa jadi kurang efisien atau efektif gitu. Oke, karena akhirnya tertumpu lagi kepada saya sebagai reviewer akhir. PTA sampai di mana, PTB sampai di mana lupa. Nanti cari lagi Excelnya, buka lagi. Akhirnya kita launching ini. Kita kenalkan namanya apa ya sebenarnya? Ini sebenarnya belum ada nama ya. Ini belum ada nama, tapi kita kenalin dari namanya portal CV Solusi kita. Apa yang ada di sini gitu? Apa yang ada di sini? Jadi kalau yang sudah melihat aplikasi akuntansi Excel CV Solusi kita, kita mengalihkan akuntansi Excel itu ke dalam akuntansi web basis seperti yang terlihat di layar. Ini secara keseluruhan ini menunya banyak ya. Ini kenapa banyak amat menunya ya gitu? Karena barometer saya sebagai ex mantan orang pajak, jadi target utamanya adalah bagaimana kalau data akuntansi pajak itu harus dikeluarkan karena adanya pengujian dari Fiskus melalui SP2DK, melalui pemeriksaan, atau misalkan kita menghadapi pengujian kantor akuntan publik, atau mungkin ada menghadapi tim analisis dari kredit bank, atau mungkin investor. Data ini menjadi bisa diandalkan dalam artian tidak banyak menimbulkan friksi atau tidak menimbulkan banyak kesalahan penafsiran, kesalahan penerjemahan, dan seterusnya. Dan sisi lain sebenarnya ini sudah disiapkan bertahap untuk menghadapi pajak. Oke, ini kalau dengan data kita seperti ini, yang sudah tersinkron seperti ini, terintegrasi jurnalnya udah benar secara komersial, jurnalnya udah benar secara pajak. Kalau kita sampai dihimbau sama pajak, resiko kita seberapa? Apakah kita nihil atau kena satu, atau kena dua, atau kena 10? Nah, dari situ nanti akan berkembang makin data itu kemudian segala sesuatunya menjadi kepastian, yaitu bisa terukur. Tidak dikduk yang terlalu berlebihan. Wah, data orang pajak kita langsung eh, apa namanya mandi keringat kali ya, mungkin pusingnya atau apa ya gitu. Jadi memberikan kepastian yang untuk di sini adalah data ini sekarang berupa namanya data akuntansi, tapi ini sebenarnya menjadi suatu alat bukti yang ketika kita diuji pihak eksternal, khususnya apalagi pajak ini, dan kemudian karena sesuatu hal kita harus masuk ke suatu QI, mungkin harus ada upaya hukum, mungkin harus masuk ke pengadilan, data ini menjadi handal karena menjadi suatu alat bukti. Kira-kira seperti itu. Agak panjang ya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain silahkan ya. Kita nggak open mic ya. Maksud aku silahkan aja ditanyain open mic ya gitu. Karena ini kita nggak belajar cara nginput, tapi ini loh yang akan ada gitu loh. Mm-mm. Kalau mau ada yang ditanyain dulu, silahkan. Oke. Nah, jadi di sini arahnya kemana? Ini arahnya nanti akuntansi. Aduh, aduh. Halo, saya masih Zoom nanti ya. Halo, saya masih Zoom. Oke, nomor penting itu. Saya ulang. Jadi arahnya ini adalah akuntansi, perpajakan, dan manajemen. Manajemen yang kita bicarakan ini masih dalam tataran manajemen rasio. Kalau di pajak ada namanya case risk management. Artinya, oke, dengan data ini nanti rasio likuiditas, solvabilitas itu manajemen keuangan. Kalau pajak ada namanya rasio PPE. Kalau bahasa Indonesianya laba sebelum pajak, laba persediaan bahan baku, perputaran. Mungkin nanti ke depannya kalau yang udah paham pajak itu ada namanya apa namanya analisa rasio benchmarking. Apakah itu menjadi penting? Itu sebenarnya salah satu supaya kita paham dengan membaca posisi akunting kita langsung bisa ngebaca saldo benar enggak, rasio wajar enggak, resiko setinggi apa, ini stok kita kelebihan, ini stok kita udah mendekatin batas minimal, ini cash flow-nya gimana, ini ada piutang gantung dan seterusnya. Kita kembangkan step by step
sesuai dengan kemampuan ketersediaan waktu kita, optimalisasi. Tapi yang pasti yang kita bisa tegaskan bahwa akuntansi satu siklus pembukuan ini sudah akuntansi satu siklus pembukuan yang ada di sini sudah berfungsi. Jadi kalau standarnya cuman untuk istilahnya ke pajak sebenarnya ini udah masuk fase selesai ya karena memang sebenarnya dari satu siklus pembukuan meliputi COA awal tahun, jurnal harian, buku besar masing-masing akun, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan lebih laba, neraca, hutang, modal pokok itu udah bisa dikatakan selesai. Pengembangan lanjutannya kita nunggu karena ini kegiatan karena waktu kita untuk sekarang ini urusan kortek begitu dominan ya karena setelah ini kita fokus dulu menghadapi pelaporan SPT tahunan orang pribadi, SPT tahunan PPh Badan. Tapi kalau dalam rangka untuk ngamanin pelaporan SPT tahunan PPh Badan, program ini nanti toolnya bisa dipergunakan. Untuk klien yang sudah menggunakan software sendiri, is oke, nggak masalah. Untuk klien yang masih nyaman menggunakan aplikasi akuntansi Excel kita yang double entry, oke, juga silakan. Tapi kalau kita sarankan kalau itu nanti pada akhirnya pada tahapan review, audit, perbaikan kita udah menggunakan yang ada di sini. Kita udah menggunakan ada di sini. Sambil nyelam, mungkin sebagai tambahan sebelum kita buka-buka, akuntansi sebagaimana kita ketahui lazimnya yang terbaik memang menggunakan metode double entry. Tapi memang seperti yang kita pahami banyak yang sebenarnya karena faktor keterbatasan, mungkin karena masih pakai style lama, masih suka menggunakan catatan-catatan. Catatan kas, bank, piutang, penjualan, biaya, mungkin catatan-catatan yang lain. Ya, kalau memang seperti itu nanti kita ini modifikasi pengembangannya ini bisa dipakai untuk akuntansi double entry maupun akuntansi ayat silang. Jadi kalau yang masih suka berupa metode catatan-catatan, nggak usah berkecil hati. Kita tadi udah mikir-mikir, ini bisa dikembangin ke situ. Ini yang nulis dua orang. Ignas, tolong bicara. Ini namanya Ignas. Angkat mukanya dikit, biar kelihatan. Ah, ini namanya Ignas. Ayo perkenalkan diri sekilas. Nah, Perkenalkan, saya Ignas Nadib dari tim IT CV Solusi kita yang mengembangkan portal CV Solusi kita. Salam kenal semuanya. oke, yang berikutnya Rahman ya kenalan biar nanti tahu IT-nya siapa. Man. Perkenalkan, nama saya Rahman. Di sini saya membantu Ignas dalam mengembangkan portal CV Solusi kita. Salam kenal Bapak dan Ibu semuanya. Oke, kenapa saya perkenalkan? Mereka adalah dua orang yang baru fresh graduate dari Universitas Telkom. Oke, baru kemarin sudah bulan Oktober, yang kemudian ditampung di CV Solusi kita. Sempat nganggur ya 2 bulan karena kita beneran sibuk, tapi sekarang udah fokus. Jadi mereka yang bikin codingnya, saya yang bikin konsepnya, konsep pembukuannya, auditnya, reviewnya, apakah ini benar, ataukah ini salah, apakah ini efisien dan ataukah ini tidak efisien. Jadi pengembangnya adalah kami sendiri. Jadi untuk saat ini kami tidak melibatkan pihak pengembang dari luar. Artinya kalau ini nanti dalam perkembangannya, Pak, ini kita butuh A, B, C, D, kira-kira bisa nggak kita ditambahkan? Kita pelajarin, kalau kita, oh oke ini kita bisa, oke kita kembangkan, kita modifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan gitu loh. Tapi untuk saat ini sebenarnya bisa kita katakan bahwa untuk takaran akuntansi dasar yang dibutuhkan untuk menghadapi eksternal khususnya pajak, ini udah lebih daripada cukup. Meskipun belum ya, tapi kalau untuk pemeriksaan kita nunggu ya, ini masih ada pengujian berbagai macam. Oke, kita lihat satu-satu ya. Oke, yang pertama kita lihat coba. Jadi kalau Bapak Ibu nanti umpamanya pengen bandingin, wah saya mau lihat dulu ulang versi Excelnya, Bapak bisa masuk ke sini, masuk ke layanan, ini website CV Solusi kita, masuk di download, download, masuk ke aplikasi. Ini cikal bakal akuntansi yang dulu yang saya buat pada tahun 2011. Ini ada aplikasi akuntansi Excel, unduh, download, tinggal download aja. Nanti passwordnya minta ke admin dikasih passwordnya. Apa yang ada di sini? Apa yang ada di sini itu sama dengan yang ada di portal CV Solusi kita. Jadi kita nggak ngebahas di sini karena sebagian besar udah paham ya. Kalau mau ngecek lagi supaya kita waktu nanti silakan dicek sendiri. Jadi apa yang ada di isi aplikasi akuntansi ini ada di portal. Oke,
Lanjut kita ke portal. Ini cowoknya. Jadi eh, cowok di sini udah kita eh, apa namanya? Jadi akuntansi yang tersedia di portal ini bukan sekadar akuntansi, tapi yang kemudian dikembangkan menjadi suatu model yang memudahkan untuk kita mereview, kita menginput, kita mengontrol. Contoh, ini kita sampling singkat aja ya, kita tampilkan semua cowok. Terus kita mau lihat kelompok harta. Ini cuma kelompok harta ya, kita mau nambah kelompok hutang, nambah hutang. Kita cuma mau lihat modal, atau kita cuma mau lihat modal. Ini tuh apa tombol-tombolnya bisa dimainkan sesuai kita untuk memudahkan pengecekan. Oke, akun pendapatan saya apa aja? Oh, nah, langsung kelihatan apa aja. Saya mau nambah akun, oke nanti kita bisa nambah akun. Hari ini kita nggak ajarin nambah akun, nanti langsung praktek aja sama PIC-nya masing-masing karena dari yang ikut Zoom, yang ikut webinar ini kan tidak semuanya staf pajak ya. Ada yang sebenarnya notabene-nya adalah pemimpin bisnis ya, yang waktunya mungkin sangat berharga. Jadi di sini nanti kita fitur-fitur ini bisa dipakai. Wah, saya sekarang ada kelompok biayanya apa aja. Oh, tinggal kita ketik sini biaya. Oke. Oh, biaya. Oh, salah bukan. Kalau kita kelompok biaya di sini nanti kita tambahkan sapu jagat ya, sebenarnya kita bisa tambahkan di sini sapu jagat. Ini kelompok-kelompok biayanya muncul biaya atau kita langsung sapu jagat. Ini kemarin fiturnya dimodifikasi. Nah, ini kelompok-kelompok biayanya apa aja, apapun yang ada namanya kelompok biaya nanti bisa bisa langsung pada muncul. Jadi kita memudahkan kita untuk merancang coanya itu lebih gampang. Oke, kita milih biaya apa ya? Kita mau nambah akun biayanya belum ada, apa yang bisa ditambahkan. Nah, di situ fungsinya nih ya, biaya. Nanti kita tambahkan filter-filter yang kemudian lebih spesifik, tapi yang jelas ini saat ini sudah bisa dipakai dan memang kita perlu tekankan ya untuk meminimalisasi kekhilafan supaya perancangan tax planningnya itu lebih pantas, lebih layak untuk cowok nanti memang kita lebih banyaknya kita yang menyiapkan gitu loh. Butuhnya apa atau apa itu kita yang menyiapkan supaya penyusunan benar. Tapi kalau ini kemudian Bapak dan Ibu pengen memakai ini juga untuk apa namanya untuk latihan atau untuk ikut mereview silahkan. Oke, ini coba ini saldo harta, saldo hutang, saldo modal, total saldo aktiva, total saldo pasiva dan seterusnya. Ini fitur-fitur ini untuk import. Jadi kalau nanti ada yang menggunakan software lain, menggunakan Excel atau apa, nanti datanya itu tidak perlu diketik ulang. Kita bisa pilih di sini import. Siapa yang import? Nanti yang import biar kita aja dulu ya. Kita fokusnya sebenarnya nanti next di jurnal-jurnalan. Jadi kita memang bimbingan prakteknya itu bukan bimbingan praktek akhir tahun, tapi bimbingan praktek akuntansi berjalan. Kira-kira seperti itu. Ini bisa nambah row, insert row, jumlah akun sampai berapa? Nggak tahu, sampai nggak ada batas sih. Nah, terakhir 300-400 akun juga bisa. Oke, ini fitur Jawa. Ya, Berikutnya, Pak. ya silakan. Maaf nih Pak, saya agak ini sebentar. Saya mau nanya sama tim IT-nya Pak, boleh Pak? Tanyain apa Pak? Saya mau nanya ke tim IT Bapak, boleh Pak? Mangga. Ini untuk sama B pakai apa ya? Rahman, Ignas, salah satu. Kalau ya kita pakai, kalau untuk bahasanya sendiri kita pakai Oh gitu ya, siap. Makasih ya. ya Pak. Maaf ya, saya malah nggak bisa jawab. Nggak apa-apa Pak. Eh, Lanjut Pak. jadi mungkin biar saya nggak lupa ya, maaf ya. Jadi kita ada portal CV Solusi kita dan kita ada satu lagi member. Jadi kita membackup data Bapak gitu, nggak satu tempat. Satu tempat ada masalah, nanti ada tempat lain buat cadangan. Tadi belum, nanti ada cadangan di sini juga gitu loh Pak. Nangkep ya. Jadi nanti data-data yang ada di grup WA kita hapus gitu. Mungkin juga nanti ada verifikasi apa namanya verifikasi login 2 langkah kalau semua sepakat. Oke, sebagian besar kita mau verifikasi 2 langkah. Oke, kita kembangin kalau maunya satu aja. Jadi kita nanti mungkin kayak ada survei singkat lah. Eh, maunya pada gimana kan harus seragam kan template-nya gitu loh. Oke, ini yang Jawa ya, Jawa keseluruhan, fungsi ngaudit semua.
Ya sebenarnya sebenarnya saya kemarin mau mengembangkan lebih canggih lagi, ternyata servernya nggak kuat. Kalau kita bikin yang lebih canggih, artinya kalau kita gini nanti muncul warna ini gitu ya, itu perlu waktu loadingnya lumayan lama. Dan kita makanya kita putuskan fitur-fitur tertentu jangan dilanjutkan dulu. Jadi lebih ke yang umum dulu ya standarnya ya. Oke lanjut. Oh kita udah di jurnal ya, ini jurnal. Sorry guys, kepencet. Ini jurnal kita untuk memudahkan review, audit, baca, atau apapun ya. Kita dikasih fiturnya pilihan bulan. Mau Januari, mau Februari, sampai Desember, atau oke kita mau all. Oke silakan all. Ini gara-gara ditambahin fitur apa itu yang warna. Tapi loading sekali habis itu ringan. Ini baca baca semua. Nah, ini menyajikan semua transaksi dalam 1 tahun. Ini menyajikan seluruh transaksi 1 tahun. Ini jumlah saldo debit, jumlah saldo kredit. Ini baru jumlah row-nya, jumlah row-nya 508. Jadi sebenarnya posisi dilemanya di sini kalau dibikin canggih, lebih canggih lagi, takutnya lebih lelet ya. Tapi memang kita sempat uji coba waktu itu data sebanyak 380.000 transaksi itu bisa ketarik. Berapa lama ya waktu itu ngimpornya ya? Waktu itu importnya sekitar 2 jam lebih, Pak, tergantung ke kapasitas komputernya biasanya. Oke, berarti sangat bergantung sama spek komputer yang digunakan ya. Kita sudah terapkan untuk data 380.000 itu ketarik dan berfungsi. Kalau ini kan memang ini datanya data dummy ya, bukan PTA atau PTB atau PT manapun itu data dummy yang saya sekarang pada tahun 2012. Kalau kita lihat di sini, kalau kita mau nengok PPN, oh iya, fiturnya itu belum hilang Mas, fitur yang ngecekin warna ya Mas, makanya ini ketiknya agak lama. Ingat gak? Ini fiturnya belum belum apa namanya belum dinonaktifkan. Ya ini loading ini. Oh ya dah kita tunggu ya biar tahu ini loh sebenarnya ada fitur-fitur kayak gini cuma bikin berat. Wait. Nanti muncul gitu. Apa yang diketik. Jadi dia sebenarnya mengidentifikasi transaksi jauh lebih langsung kelihatan dalam bentuk warna gitu. Oh ini transaksi PPN keluaran semua, ini PPN masukan, ini apa namanya mungkin biaya listrik khusus ini biaya. Oke, ini ternyata fiturnya belum dinonaktifkan kemarin. Karena ini kan data baru ya. Kalau yang pakai Legend satunya udah dimatiin. Kita tunggu biar biar sama-sama tahu hasilnya kayak apa. Fitur ini bikin berat gitu loh. Tapi ini memudahkan untuk lihat. Oke, saya PPN ini kapan aja sih? Oh ini waktu kemarin penjualan. Oh ini PPN masukan, ini masukan, ini penjualan. Kebaca ya, lebih enak dilihat ya. Cuman ini bikin berat. Kayaknya nanti kita matiin ya fiturnya ya. Sampai nanti ketemu satu sisi meringankan review, tapi sisi lain bikin berat loading awalnya. Loading awalnya, tapi kalau datanya sampai puluhan ribu, sampai 100.000, wah, ya angkat tangan kayaknya. Nggak tahu servernya seberapa. Makanya nanti fiturnya dimatiin. Nas, fiturnya dimatiin aja, Nas ya. Oke, nanti aja. Terus berikutnya, di sini ditambahkan menu-menu untuk memudahkan kita untuk mereview. Nas kalau matiin lama nggak, Nas? Sebentar, Jiro. Ini karena kalau aku ketik jadi lama gara-gara fitur ini, Nas. Kalau matiin nah, Aman, Pak. aman ya coba matiin aja. Ini bikin aku lama ininya gitu, matiin fiturnya. Satu sisi memudahkan, satu sisi bikin berat. Mungkin mungkin di solusinya harus sewa server yang mahal ya. Ini kan murahan aja ya. Udah dimatiin? Oke ya udah. Ini cuma ya, lama mak. Ah, udah bisa di refresh, Coba di refresh, Pak. refresh ya. Ini fiturnya bikin bikin lelet. Kita refresh dulu. Kalau udah di refresh normal. Sambil menunggu Pak Irwan, boleh Oh, ya. saya tanya mengenai platformnya, Pak?
Platform itu apa ya platformnya? Oh iya, ini maksudnya websitenya boleh saya tanya beberapa hal, Pak. Oh, mangga, mangga. Em, Mungkin ke developersnya, em, boleh tahu nggak ininya apa servernya di mana? Kalau misalnya pakai cloud provider, cloudnya providernya siapa? Ikhlas Eh, Aman yang jawab. untuk sekarang kita karena kemarin website, Ya, sekarang kita pakai host biar nyambung. oke. Kemudian nanti yang memiliki datanya ketika saya upload, ini kan berkaitan dengan data yang cukup sensitif ya Pak Irwan dan teman-teman developer. Itu sudah dibuatkan terms and ininya belum ya, terms and conditionnya. Kemudian apakah ada akses ke audit lognya misalnya gitu kan? Nanti di internal apa solusi kita siapa yang bisa akses data saya dan lain sebagainya. Untuk sekarang buat terms and conditionnya belum dibikin, Bu. Cuma Iya. emang secara rencana kita setiap klien yang mempunyai akun bisa login ke database masing-masing, Bu. Jadi semuanya bisa kecuali Iya. akses sama staff solusi kita bisa buka semuanya dari dokumennya, Bu. Jadi misalkan Ibu sudah upload sesuatu, kita bisa lihat dari sini di tracing. Nanti ada audit lognya nggak? Dikasih nggak ke saya audit lognya? Mungkin ke depannya kalau sudah lebih matang mungkin akan dibikin juga, Bu, sesuai perencanaan Pak Irwan. Ya soalnya kan cukup sensitif ya ininya data-datanya. Kemudian apakah sudah berarti belum belum ada encryption juga ya untuk data ya? Belum, Bu. Lah, Belum ya? baru bikin itu. Ini Oke. sebenarnya juga baru selesai, Bu. Iya Maaf. soalnya apa namanya zaman sekarang kan cukup ngeri ya Pak ya? Ya. Sekarang gini, mau pakai Excel data bisa bocor gitu ya. Iya. Kalau kita mau bocor-bocoran ya mah bocor. Ini kan sebenarnya dibikin kayak gini untuk memudahkan komunikasi data kita konsultan sama klien, memudahkan pekerjaan dan seterusnya. Makanya kan tadi Hmm. disinggung, ini PT perusahaan ibu nggak bisa diakses sama perusahaan lain gitu karena loginnya juga beda. Makanya mau dibikin setiap kali login harus apa namanya verifikasi email umpamanya ya. Mungkin nanti bisa dikembangi seperti itu. Saya bukan anak coding, Bu. Jadi bukan anak programmer, bukan anak coding. Kalau saya sebenarnya kan memang akuntansi dan pajak, kemudian ada anak coding yang kita bagaimana menjembatani dan supaya layanan kita optimal. Karena dari seluruh urusan itu yang paling berbahaya bukan yang Ibu tanyain, mungkin yang paling berbahaya kalau kita nggak siap bisa menyiapkan akunting dan kita menghadapi pajak. Tapi kalau resiko bocor data itu selalu ada. Makanya salah satu minimalisasi juga tadi sebelum kita webinar juga udah dibahas pemecahan. Memang database-nya, tiap-tiap perusahaan database-nya berbeda-beda. Tiap Hmm. database-nya berbeda. Misalkan PTA, wah ini saya udah selesai umpamanya. Saya yang di data yang di portal mau dihapus, ya bisa aja kita bikinin menu hapus gitu. Bisa aja gitu umpamanya. Coba ketika kita butuh ya kita jadi nggak usah review. Harus Hmm. baru lagi gitu. Kecuali Bu mau review manual ya silahkan gitu. Tapi sebenarnya tujuannya dibikinin supaya saya juga nggak terlalu kelelahan. Saya ngurusin PTA sampai di mana, startup lagi, jurnal mana perbaikan terakhirnya. Itu sangat melelahkan, Bu. Berisi 15 perusahaan aja itu juga udah cukup melelahkan. Apalagi sekarang kita nanganin puluhan ya, lebih dari 50 perusahaan gitu loh. Dan saya kalau di CV Solusi kita ini, kita tidak diserahkan 100% sama staff. Oh, itu staff saya yang A itu. Dia yang beresin. Enggak, reviewernya masih saya juga gitu. Tapi dengan cara yang sekarang saya bisa review PTA. Wah, PTA udah selesai sambil dengerin musik, sambil dengerin cerita-cerita di YouTube. Saya bisa review PTB, bisa review TTC, tanpa bergantung lagi nanya PIC masing-masing sampai di mana, datanya ada di mana, pendukungnya ini mana. Itu kan selalu saya tertatih-tatih di situ. Ini biaya gajinya mana nih PPh 21-nya? Nanya lagi. Pasti yang di kantor juga udah paham. Saya kayak gitu gitu. Suka lupa-lupa. Makanya sekarang dibikin sentralisasi data, data pembukaannya ketika masih dalam proses dan seterusnya di sini, backup datanya nanti di portal membernya yang di sini. Kalau mengenai yang cloud tadi, saya terus terang nggak begitu paham ya. Karena Jadi memang insya Allah aman ya Pak ya untuk sekarang juga ya harusnya. ya kalau kita kan juga ini kan dibikin apa namanya, mohon maaf ya, kita nggak gaji IT yang mahal, kita belum sanggup. Ini kita gaji orang-orang kita sendiri ya. Tapi memang dalam rangkanya juga adalah lebih aman lagi karena di sini bisa dibilang tidak ada eksternal luar. Kita nggak ada apa namanya, nggak ada subkontraktor, nggak ada minta
jasa ke pihak eksternal nggak ada. Full 100% ini orang kita semua. Jadi semua yang ada cuma orang di sini, yang ada di CV solusi kita. Datanya ibu, passwordnya ibu juga kita nggak ngasih ke tempat orang lain. Makanya kalau ibu mau nentuin ini yang bisa daftar data perusahaan saya hanya si ini sama si ini nomor HP ini, ya udah kita log di situ. Di luar itu sama kami udah nggak bisa. Dan kami pun nggak semua bisa. Yang kami yang ditentukan datanya ibu hanya PIC. Jadi kalau grupnya Ibu Talita PIC-nya Apipah atau Amir? Afifah, Pak. Apipah. Jadi yang bisa ngakses itu grupnya Apipah, saya sama ibu gitu loh. Bu. Oke, siap Pak. Kan Itu nggak sebanyak itu. Maka udah sebenarnya clear. kita ngasih bonusnya banyak, Bu. Sebenarnya supaya kerjaan kita ringan, kliennya tambah pinter, lama-lama kita terukur dan terstruktur. Tapi memang kalau dicari programmer di luar yang jago, oh pasti banyak yang jago. Cuma mungkin kita saat ini belum sanggup ke sana, tapi memang kita lebih menjaga privasi sih. Bisa nggak bisa kita yang bikin gitu. Itu Pak, pertanyaan saya kan privasi bukan apa jagonya programmernya Pak. Yang Iya, penting aman saja karena kan seperti yang Bapak tahu juga ada konsultan-konsultan kami sebelumnya ya yang secara santai gitu kan menceritakan misalnya kondisi kami ke perusahaan lain, oh terus ya nggak perusahaan boleh. lain Tuh, ke kami itu juga kan Pak sangat tidak etis ya gitu Pak. bukan hanya tidak etis itu mah udah melanggar kontrak gitu loh. Bahkan sebenarnya kalau melakukan itu dengan sengaja itu ranahnya bisa perdata ya, bisa dituntut ya gitu loh. Makanya kalau kita lihat lagi di kontrak di halaman terakhir saya lupa beberapa dijabarkan kan, 3 tahun sejak kontrak kan gitu loh. Oke, kita nggak boleh nyebutin. Tapi kalau mungkin menceritakan untuk kasus-kasus misalkan perusahaan yang beda ini tanpa menyebutkan nama, tanpa menyebutkan angka detail seperti saya menjabarkan. Kalau di website kan saya ada kan contoh studi kasus itu dipikirin masa-masa bagaimana menyajikan suatu data yang kemudian kita meminimalisasi istilahnya zona gugatan atau tuntutan. Contoh pengalaman kasus. Ini ya kayak gini-gini kan ini studi-studi kasus yang kemudian kita nggak menyebut namanya siapa, kok cuma ceritanya aja pembelajarannya gitu. Kalau ini masih aman, tidak melanggar apa namanya privasi ya karena tidak menyebutkan nama, angkanya juga nggak sama persis dimodifikasi, cuma rasionya gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan nyebutin PT ABC ada gini-gini itu harusnya nggak boleh. Ya. Jadi kita Ya, Pak Irwan makasih banyak ya. ya memang sebenarnya kita di sini butuh butuh apa ya butuh masukan atau mungkin koreksi kan sebenarnya saya kan selama ini bukan bidang saya loh gini gitu loh bidang saya ngadepin pajak pembukuan gitu kan review aturan pajak ini perjalanannya sangat berkembang sangat pesat gitu loh tapi kalau kita terus-terusan Excel kita yang pinter klien nggak tambah pinter makin berat tantangannya makin berkembang oke ini jurnal-jurnalnya ini reviewnya ini ini fitur-fiturnya untuk memudahkan review ya. Oh, saya mau ngecek yang nilainya di atas 1 miliar. Jirolu. Cepet ya kayak tadi. Dapat kan? Apa yang di atas 1 miliar? Apa yang kurang 1 miliar? Jadi, oke, kita mau review sisi sini yang di atas 5 miliar. Oh, nggak ada. Oke, yang di atas 2. Jadi, ada berbagai macam fitur. Makanya tadi kan kita kasih login sama password ya. Ya, yang iseng-iseng mau uji coba, sok lah uji coba gitu loh, karena ini data dummy gitu loh. Tapi yang jelas ini bisa yang ini yang jelas kita bisa terapkan dan ini bisa dipakai. Jadi kita udah bisa nambah jurnal gitu ya. Oke, bisa ngapus jurnal, bisa ngedit jurnal ya. Jadi sama kayak di Excel, bisa nambah jurnal, ngedit jurnal, ngapus jurnal, fungsi-fungsi itu udah ada. Ada juga di sini audit massal ya. Oke, jadi semua yang ada kata-kata biaya cuma memang kita jadi nggak ada warna gitu loh. Tapi semua yang ada ingat ya yang audit bukan hanya CV solusi kita. Jadi dari pihak klien pemilik kepentingan ini kenapa gini ya? Kasih catatan atau apa nanti kalau hari kerja bisa nanya sama yang di grup ya kan ada kan grupnya masing-masing ini jurnalnya kenapa gini atau ini harusnya jurnalnya gimana itu bisa langsung live nanya sama yang di grup udah langsung bisa dieksekusi ke sini jadi nggak nunggu
janjian kapan, hari apa, jam berapa gitu. Cukup jelas, oke? Oke, saya anggap cukup jelas ya. Nanti detailnya pas praktek ya gitu. Ini Pak udah Irwan izin, ya, saya mau nanya lagi nih Pak, boleh nih Pak? ya. Untuk storage engine-nya pakai apa ya Pak ya? Ya. Buat tim ininya, buat transaksi jurnal sama itunya apa? Buat transaksi sama jurnalnya pakai storage engine apa ya? Ya, Rahman Ikhlas saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu Pak. Rahman Ikhlas bisa jawab. Bahasanya mungkin nggak? Gini, Oh, gini, gini maksud saya mungkin gini ya pertanyaannya. Ini kan pakai MySQL ya. Nah, di MySQL ini kan untuk table transaksi sama jurnalnya kan pasti ada storage engine-nya nih. Storage engine-nya pakai apa ya? Uh, saya sih pertanyaannya agak ke dalam teknis sedikit nih Pak. Soalnya kan kalau nanti ke depannya saya pakai kan ada yang memang harus dipertimbangkan dulu nih Pak untuk saya. Gitu. Ada mungkin belum bisa jawab nggak? Kalau nggak cari tahu lagi nanti. untuk sekarang Pak. Iya pakai maksud saya ini kan untuk nyimpen table transaksi sama jurnalnya itu ada nya kan. Nah, itu pakai Oke, siap. Lanjut Pak. Maaf ya saya nggak paham ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya taunya gini. Kalau saya taunya produknya jadinya kayak gini, nggak ada pin eksternal aman, resikonya terukur. Kalau ribut-ribut kita berani karena kita rapi malah jarang ribut. Nggak apa-apa Pak. Barometernya beneran beda Pak. Jadi Ini yang kan buat kemajuan barang-barang juga ya nih Pak. Maksud ini saya yang kalau misalkan dibutuhkan. memang harus ada info atau saran yang bisa saya kasih nanti juga saya kasih gitu. Itu dibutuhkan. Jadi eh, apa namanya nanti apa namanya data itu sebenarnya posisinya nanti juga apa istilahnya udah bisa langsung diekspor ya. Ini contoh-contoh ekspor ya sebenarnya ya. Ini saya main cepat aja ya nggak semua ya gitu. Tapi kalau kalau ini kan cuma 1 bulan ya, 1 bulan ya mau semua. Jadi standarnya saya di bawah pajak ini udah oke gitu loh Pak. Aku udah jelasin lagi satu-satu gitu loh. Nangkep ya? Kalau diperiksa ini pasti kepake semua gitu loh. Oke, berikutnya ini yang sering gagal. Yang sering gagal itu adalah orang kalau yang nggak ada pembukuan tiba-tiba diperiksa berantakannya di sini jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaian buku besar. Ini buku besar juga dibikin bukan hanya sekedar buku besar tapi juga dalam rangka untuk audit. Bapak mau milih akun yang apa, tinggal dipilih yang ada di sini. Oke, tinggal dipilih di sini mau BCA, mau apa. Dan ini udah model double entry standarnya pajak. Oke, aku bilang standarnya pajak ya karena saya mantan orang pajak ya. Oke, nanti minta diekspor, tinggal ekspor PDF, ekspor Excel, ekspor PDF-nya masih mati ya, nanti dibenerin ya, gitu. Oke, bahkan nanti kalau perlu dibikin ekspor all akun. Ingat, ada. Jadi sekali klik, ketika kita ngadepin suatu pemeriksaan itu kan semua akun harus dibikinin PDF. Kita nggak perlu mem-PDF-kan satu-satu, tapi bisa diekspor all akun, spread gitu, catatan-catatan. Oke, berikutnya, ini juga sebenarnya kadang kita pengen ngaudit, mau review, kita bisa nambahin di sini. Ini terkait, oke, ini buku apa sih? Oh, ini umpamanya, ini buku bank Mandiri umpamanya. Oke, uang mandiri kemarin kita bayar-bayar apa aja sih? Kita bisa ketek bayar. Oh, bayar apa aja? Oke. Ada nggak kita mandiri bayar? Ada nggak di mandiri kita bayar hotel? Oh, ada. Ada nggak di mandiri kita beli segala sesuatu yang berhubungan dengan kendaraan? Nggak ada. Nangkep ya Pak ya? Bisa dikembangin sendiri ya. Apa namanya? Idenya atau apanya lah gitu ya. Oke. Kita kita kemarin terima faktur apa aja umpamanya. Kadang kan oke, oh ini sini ini model ini kan template lama ya faktur mungkin di sini ya yang pakai bahasa faktur. Oh, karena ini bukan, karena ini bank. Faktur di penjualan ya. Begitulah seterusnya. Jadi model-model improvisasinya kita bisa kembangin untuk memudahkan. Kadang-kadang ada orang yang suka ngulik gitu kan. Kok saya perasaan bulan ini banyak banget keluar biaya. Keluar biayanya apa aja ya? Nah, contohnya kayak gitu. Tapi takaran tertentu. Oke, berikut. Jadi ini semua akunnya ada di sini. Tinggal make kan ini kan otomatis bukan kerjaan
pekerjaan klien. Pekerjaan klien itu cuma di input jurnal gitu loh. Oke, ini buku besar masing-masing, nggak tak buka satu-satu ya, kebanyakan juga ya. Nah, ini kalau yang sudah rapi kayak gini kan, oke, ini perusahaan PPN keluarannya apa aja? Oke, ini PPN keluaran selama Januari. Ini PPN masukan. Oh, ini jurnal closingnya, ini jurnal closing PPN. Makanya di sini PPN keluarannya jadi nol karena udah di closing. Jadi kalau lihat sekilas kayak gini, oh ini AJI-nya udah model rapi nih. Akuntingnya yang akunting model double entry yang udah rapi. Pada akhir periode setiap bulan PPN-nya nol. PPN-nya nol karena yang tampil adalah jadinya piutang PPN, jadinya ketika akhir bulan yang muncul adalah PPN. Ini kan PPN muncul semua nih. Ah, jadinya ini PPN pada bulan tertentu kita jadinya ada piutang PPN dan ada bulan tertentu yang jadinya kita PPN-nya adalah apa namanya kurang bayar. Oke, ini udah teknis ya, saya nggak lanjut ya, cukup cukup nanti stafnya aja ya yang ditugaskan. Berikutnya neraca lajur. Nah, ini yang paling penting diketahui oleh owner, pemilik kepentingan, pengawas, supervisor ya. Ini loh historis transaksi perusahaan yang terjadi dalam 1 tahun. Coanya, akunnya, saldo awal tahun, ini ya. Mungkin nanti, apa namanya? Mungkin nanti kita kalau mau tambah kolom ABCD juga bisa ya. Ini kan kita kolom ini ya, yang kolom coa awal tahun ini berarti sama dengan saldo tahun yang lalu. Perubahan itu saldo perubahan selama periode berjalan. Neraca saldo itu menyajikan data ini baca dari data buku besar. Oke, ini jurnal penyesuaian dari jurnal penyesuaian tadi belum dibuka ya. Ini neraca saldo, ini laporan laba rugi dan ini neraca. Ini udah terintegrasi muncul di sini sehingga secara komersil kita langsung bisa baca berapa sih perusahaan. Oh, perusahaan secara komersil ini laba usahanya adalah 748 juta rupiah. Ini Bapak Ibu tidak bikin, ini Bapak Ibu cuma menggunakan. Ini datanya bisa digedein, menyelesaikan layar ya. Bisa gini, bisa di zoom in, zoom out gitu. Oke, tanpa merubah isi gitu ya. Untuk memudahkan review, oh saya pengen nengok akun-akun yang berkaitan sama biaya aja deh, apa aja sih biaya saya. Ini rekapannya. Langsung kelihatan apa yang barometer. Oh saya pengen nengok barometer saya yang pendapatan apa aja sih. Oke. Oh saya pengen nengok ini. Silakan improvisasi gitu. Bagaimana nyaman. Dalam hal ada kebutuhan yang sekiranya masukannya itu bisa kita adopsi dan seterusnya silahkan disampaikan. Oke. Kunci utamanya justru di sini dan ini yang paling ngabisin waktu banyak pekerjaan ini. Ini paling banyak ngabisin pekerjaan. Untuk lain-lainnya sebenarnya nanti tinggal bisa dilihat. Ini contoh laporan laba rugi yang di sistem. Kalau kita lapor ke pajak tinggal dicetak. Ini laporan laba ruginya, PDF-nya. Wah warnanya jelek. Maaf jiwa seni kami rendah. Misalnya kayak gini gitu. Ini kemarin gonta ganti warnanya lama ini. Oh, jadi maklum ya kita ini 3 orang yang tidak ngerti seni ya gitu. Tapi yang penting manfaatnya kepake. Oke, neraca juga. Ini neraca udah otomatis, Bapak Ibu nggak perlu tarik. Mungkin nanti apa namanya? Ini 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 sebenarnya kalau ini buat lapor ke KPP ya sebenarnya udah nggak perlu dibikinin ekspor Excel sih. Cuma kalau rata-rata pengen dibikinin ekspor Excel ya kita bikinin juga nggak masalah gitu. Sekarang sebenarnya ini juga udah tinggal dibawa ke pajak. Bagaimana dengan apa namanya koreksi fiskal positif, negatif? Ah itu mah udah ringan. Nanti kita tambahin, kita sempurnakan ya. Karena sebenarnya ini barometernya untuk internal kita udah jadi dulu. Dan jangan lupa kalau ke pajak itu sebenarnya kalau kita menghadapin pengujian pemeriksaan kita butuhnya Excel terpaksa ini dikonvert lagi disajikan ke pajak dalam bentuk Excel. Tapi untuk urusan saat ini semuanya udah beres sampai neraca lajur, oke, untuk sampai laporan laba rugi. Ini sebenarnya kita memang faktor waktu ya. Yang terberat itu bikin satu konsep yang terintegrasi sampai neraca lajur itu yang banyak bikin waktu. Untuk fitur-fitur yang lain gimana? Sambil jalan nanti tahu-tahu kita update. Makanya kita supaya nggak ngupdate satu-satu ya kita minta nanti dari perusahaan itu
ada satu orang lah minimal gabung di grupnya portal. Jadi ketika ada update progres kita ngasih tahu ke situ, nggak satu-satu kita kasih tahu, nggak mungkin lagi beban kerjaan kita banyak. Jadi ini loh makanya kalau di portal kan kita portal. Kalau di portal kan kita update nih, kemarin rumusnya ini gitu kan, iya kan? Gitu. Jadi kalau ada yang mau ngetes mau apa, gitu, mau ngasih masukan atau apa, kita ngasih taunya di sini nggak satu grup supaya kita juga nggak terlalu banyak buang waktu satu-satu kan itu kan update umum kecuali kalau info khusus gitu. Oke, berikutnya. Jadi kalau diekspor udah, ya bisa diekspor. Tampilan. Sebenarnya kalau kita kalau kita untuk lapor ke pajak ini udah lebih daripada cukup. Koreksi fiskal positif negatif kalau SPT yang lama kan modelnya dimasukin di lampiran satu. Atau misalkan di sini nanti ditambahin catatan koreksi fiskal positif negatif tersendiri ya bisa juga gitu. Karena ini kan kalau yang jelas ini kan dibuat secara komersial bukan secara fiskal. Kalau fiskal kan sini mungkin ada biaya tertentu koreksi ya. Jadi standarnya adalah kita tengok dulu deh, saya ini kan sekarang pelaporan SPT tahunan kan menggunakan formulir Cortex ya. Saya belum masuk ke situ, saya lihat dulu nanti modal Cortex-nya kayak gimana, SPT from-nya gimana, kita penyempurnaan lebih lanjut. Jadi kalau yang kita berbicara hari ini adalah standarnya masih menggunakan SPT from sebagaimana yang di JP online. Cukup jelas ya. Nanti setelah saya ngecek dulu Cortex-nya yang PPh badan seperti apa, bla 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 bla, mungkin ada penyempurnaan tambahan. Oke, berikutnya. Ini kan ada nanti kok ada ekualisasi PPN ya sebenarnya ekualisasi PPN ini untuk sebagai sarana kontrol untuk mengetahui SPT masa PPN ini kalau yang di Excel sudah ada tapi kalau yang di sini belum ya. Memang sebenarnya rencananya ini bukan hanya ekualisasi PPN tapi kadang kan ada klien-klien yang memang transaksinya banyak ya. Ini lagi dibikin konsepnya bagaimana dari jurnal-jurnal itu mungkin ada data-data tambahan menghasilkan data CSV yang kemudian itu jadi untuk kalau dulu kan CSV import ya nanti jadi bahan impor otomatis ke sistem Cortex e-faktur atau mungkin data PPh21 atau data lain gitu kan itu eh, format apa XML ya saya lihat bisa gitu. Tapi kan ibarat kata kalau kita bangun rumah, yang penting rumah ini sudah fondasinya kuat, ada kolomnya, ada dindingnya, ada atapnya. Berikutnya penyempurnaan. Oke, ini untuk kontrol ini dikembangin lebih lanjut untuk nggak ada fit viskus ya pada saat ini lebih gampang. Nanti template-nya kalau saya udah ketemu formulanya masuk ini ada persediaan saya sudah ada cuma belum dimasukin ke sini ya. Karena memang butuh waktu ya kemarin kita butuh waktu. Tapi ini konsep-konsep yang ke depan bisa diselesaikan karena ini bukan hal yang asing bagi saya sudah ada. Ini kayak gini, ini kayak gini juga sudah ada. Ini sebenarnya kita kalau mau ngetes umpamanya mobil gitu, ini ada jelek ya, kurang lebar ya. Tapi secara prinsipal udah berfungsi. Misalkan belinya 2024, tahu apa namanya harganya misalkan 200 juta, Jirolu, Jirolu. Oke, umurnya 4 tahun. Otomatis kita dapat nilai buku tahun lalu, penyusutannya, apa namanya, penyusutan tahun berjalan 2024, 2000. Nah, ini penyusutan berjalan, kita harus input 1 tahun atau berapa? Oh, Desember. Oke. Dapat kan? Nah, menangnya model ini, ketika kita terpaksa harus ngitung mundur, ketika kita harus, misalkan nih aktifannya belinya misalkan aktiva beli tahun 2020, umpamanya. Aktifannya harga perolehan 200 Jirolu umpamanya. 200. Oh, terus misalkan oke kita bangunan aja 1 miliar Jirolu. Bangunan 1 miliar umurnya 20 tahun umpamanya. Oke, ketemu kan penyusutannya Desember. Oke. Kita sekarang pada tahun 2025. Oh, kita butuh nilai penyusutannya pada tahun 2022 ini tinggal diganti. Ini ya otomatis menyesuaikan. Jadi zona-zona kerjaan manual yang dulu melelahkan terwakili. Dan ini, oh ini nambah, ini bisa sampai banyak akunnya. Oke. Nah, ini ada di sini. Nanti kita simpan. Jadi otomatis kita memperbaiki database satu-satu gitu loh. Database Aktiva, database PPh21, mungkin database lawan transaksi dan seterusnya. Oke. Ini lupa ya, belum ditambahin tombol dashboard ya. Kita baliknya manual dulu.
Ini ada rasio keuangan, nanti kita kembangkan ke analisa rasio benchmarking, pengawasan, rasio pakai ilmu manajemen keuangan, rasio pengawasan pajak, dan seterusnya. Ini kita kembangkan aplikasi-aplikasi tambahan ya sebenarnya ada di website. Saya nggak jelasin lagi ya. Nanti yang praktek ini bagi pimpinan bisnis nggak terlalu penting, tapi bagi staffnya mungkin penting ya. Nanti nanya aja langsung ya. Ini juga dikembangin secara otomatis. Sebenarnya ini kita adopsi dari website yang kita kembangin juga. Tadinya saya bikinnya itu di website. Tadinya saya bikin itu di website ini kan. Terus kemudian dipindahkan ke situ gitu loh. Kalau ini kan diakses untuk khalayak umum ya, yang notabene-nya belum tentu kliennya CV Solusi kita ya. Ini dibikin sedemikian rupa supaya mengeliminir kesalahan karena tidak semua orang paham aturan omset itu harusnya seperti ini, bukan hanya yang dijual, tapi penghasilan lainnya juga. Ini contoh nih 50 miliar, kita mesti usahakan kita isi 50 jirolu, jirolu, jirolu. Ini berapa sih? Eh, 50 jirolu. Oh, HTM-nya error. Oh, harusnya otomatis ya. Nggak tahu, nanti coba dicek sama saya. Ini ada mungkin tadi sempat di copy untuk diedit, nggak balik. Yang 50 coba. Oh, salah. Peredaran usaha. Bentar, ya, penasaran. Salah. Ini 22 omset di sini ya, udah tua. Jirolu, jirolu, jirolu. Langsung muncul notifikasi. Oh, nggak boleh. Ini pasal 31 huruf E harusnya cuman makanya fiturnya langsung dimatiin. Nah, kadang tidak semua orang ngeh di situ. Terus kemudian tahu-tahu terima SP2TK ini kan muncul notif nggak bisa dilanjut karena ini tidak boleh pasal 31E. Pasal 31E maksimal adalah 50 miliar. 50 jirolu, jirolu, jirolu gitu kan. Tarifnya 22, ini 22. Bisa diganti kalau ada perubahan. Laba laba bersih 1 miliar, jirolu, jirolu, jirolu. Otomatis hitungin, ada penghasilan di luar usaha misalkan 500 juta. Oh, langsung di lock ya karena di sini maksimal 50 miliar nggak bisa. Jadi di sini harusnya yang bisa diterapin cuma maksimal 50 juta. Jadi kalau kayak gitu 49 jirolu, 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 penghasilan lainnya cuma 1 miliar, jirolu, 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 baru boleh. Karena memang aturannya seperti itu. Saya mengembangkan suatu aplikasi atau sistem yang kemudian bagaimana bahasa pajaknya seperti ini supaya mengeliminir kesalahan implementasi. Gitu. Oke, ada ada kalkulator, ada apa gitu. Balik mana tadi aplikasinya? Nah, oke, kembali ke sini. Ada aplikasi yang ini, ada aplikasi pasal 17, ke depan ada PPA satu. Kalau yang pernah diperiksa pasti tahu, ini hampir sama dengan bahasanya kalau perusahaan diperiksa. Gambarannya seperti itu, pas 1 jam, saya nggak panjang-panjang takut diprotes saya. Ngabisin waktu saya gitu. Yang perlu panjang siapa? Staff. Staff yang ditugaskan, ya Pak Faris, Pak siapa, Pak Firman, Pak siapa, Bu Talita siapa gitu. Ada yang mau ditanyain? Ayo, gambarannya seperti ini belum selesai ya, karena kita terus improvisasi kembangin. Jadi nanti di sini ada database akuntansi 2025, akuntansi 2024 dengan data terbeda, akuntansi 2026 yang praktek akuntansi berjalan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyain? Ya, yang mau tanya, yuk. Nggak ada yang ditanyain ya? Oke, kalau nanti ada yang ditanya saya. Oke, perlu kita tegaskan bahwa di setiap grup ini ada PIC ya. Kalau kode depan satu berarti grupnya cowok, Pak Amir. Kalau yang depan grupnya nomor 2 itu namanya Apipah, grup timnya Apipah ya, timnya cewek-cewek itu pertama. Kedua, ini data-data yang ada di Google Drive, nanti kita pindahkan ke Google sini ya, ke Google ini apa? Ke member area ya, yang kemudian aksesnya nggak, yang saya kepikir wah HP-nya hilang gitu, HP-nya hilang jatuh ke tangan orang, orang bisa ngakses lihat Google Drive, wah ngeri juga gitu, makanya sambil dirapiin nanti mohon izin kita informasiin data-data yang ada di Google Drive, nanti kita pindahin ke sini, jadi man kita laginya apa man? Nanti eh PT simulasi Pak. Portal pakai Gmail portal Pak. pakai apa? Gmail portal. Oh ini.
portal titik solusi kita. Iya Pak, bisa pakai itu. Kayaknya nih hanya administratif ya, nanti cukup sama staf ya. Cuma intinya kita pamit, kita informasiin data-data Bapak Ibu, nanti kita hapus dari Google Drive, kita pindahin ke sini, data akunting ke situ. Jadi nanti setelah ini ditunjuk masing-masing PT siapa adminnya. Kita harapkan tahun 2026, oke, itu bisa mulai dipraktekkan akuntansi ban berjalan, akuntansi real harian, praktek jurnal. Kalau bingung langsung nanya, nanti kita bantu review cara benerin jurnalnya gitu. Jadi nggak nunggu hanya akhir tahun nanti direkonstruksi. Kalau kayak gitu lama-lama kita nggak makin pinter, kita juga nggak makin optimal. Jadi klien CV solusi kita itu diarahkan terjadi transfer knowledge, makin memahami pajak, makin memahami akunting sehingga manajemen risiko pajak akuntansi usahanya perusahaan itu menjadi lebih maksimal karena orang di dalamnya juga mengetahui dengan apa yang terjadi. Harapannya sebenarnya seperti itu gitu loh. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyain? Oke, jadi langkah berikutnya apa yang dilakukan? Langkah berikutnya ini nanti bertahap satu persatu akuntansinya punyanya Bapak Ibu yang kemudian ini mau yang rekonstruksi ya kita transfer mulai masuk ke portal. Yang modelnya akuntansi harian silakan ditunjuk siapa yang menerapin nanti dibantuin gitu loh supaya bisa ada progres. Mesinnya sama-sama jalan, mesinnya nggak mentok di saya satu-satu. Karena sebenarnya staf-staf di kantor juga udah pada mulai pinter kalau masalah akunting karena kita mendapatin beberapa pemeriksaan akuntingnya nggak banyak lagi perbaikan-perbaikannya gitu. Oke, kalau ada yang mau Pak, kami pengen duluan Pak, nah silakan ngomong dulu gitu. Nanti kita dahulukan gitu loh. Ingat ya ini privat ya. Kalau yang kalau yang kita share di portal itu memang datanya data universal gitu. Kalau yang ini nanti datanya adalah data privat, tidak ada di sini passwordnya. Jadi nanti mungkin untuk keamanan yang login harus konfirmasi ke HP ya. Dibikin konfirmasi ke HP aja, Mas Iman. Jadi misalkan PT ABC ini terdaftar nanti yang di situ yang bisa ngakses saya nomor HP ini, Amir nomor HPP ini. Ketika login konfirmasi ke HP-nya. Jadi memastikan keamanan. Paling itu sih paling enak. Disepakatin aja. Jadi meskipun passwordnya bocor, nggak bisa akses juga kan belum konfirmasi ke HP. Oke? Nanti dipikirin lagi ya. Kayak arahnya itu lebih tepat ya. Ayo, apakah ada yang mau, wah saya duluan, kami duluan atau gimana gitu. Jadi kita utamakan dulu gitu. Kalau nggak kita skala prioritas gitu. Karena semuanya harusnya bekerja. Jadi setelah ini sesuai PAC masing-masing, ya kita mulai pindahin datanya ke situ. Saya nggak nunggu lagi harus ABC dulu. Semua jalan gitu loh. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa ngecek, ini kenapa punya saya kok belum ada progres gitu loh. Jangan nungguin saya doang. Tanyanya di grup. Pak Irwan, ini PT ABC kenapa kok ini masih belum ada jurnalnya ya? Pak Irwan, ini PT ABC kenapa banknya masih satu ya? Pak Irwan, gitu loh. Tolong saya juga dibantu jadi pengawasnya gitu. Gimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Halo? Oke ya. Nah, ini makanya ini kita kembangin checklist datanya gitu loh. Nanti saya tengok checklist datanya. Ini PT ABC. Lah, oke, data buku banknya ada. Kan sebenarnya tadi saya sempat singgung ya, akuntansinya harus double entry. Tapi kalau nggak bisa double entry, masih bisanya ayat silang, ya udah kita lihat dulu deh. Nengok situasi masing-masing. Tapi yang is the bestnya double entry sih. Kalau 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 masih asilan ya udah terpaksa ya ngasih data kayak gini ya umpamanya ya. Ini sebagai sarana kita komunikasi data ya. Nanti bisa ngasih catatan-catatan misalkan buku banknya ini kurang Desember 2025 kurang umpamanya gitu kan. Oke, mungkin saya ada catatan bantu data ABC kurang apa. Saya butuh kartu stok umpamanya gitu. Ya kan? Kadang kan saya bacanya malam gitu kan. Eh, Orang udah pada tidur. Saya bisa nambahin ke sini nanti cek deh ini daftar kekurangan PT ABC ada di checklist gitu loh. Nggak lagi satu-satu saya ngingetin, satu-satu saya nagihin.
saya juga capek gitu loh. Pengen ngambil kerjaan beneran juga belum bisa gitu, karena harus ngerapiin PR terus menerus. Oke, jadi yang jadi reviewernya, yang jadi pengawasnya itu bukan hanya saya, dari pihak perusahaan juga bisa. Ketika melihat akuntingnya, kok saya kok baru sampai bulan ini ya, kok saya kok datanya nggak matching ya, kok saldo akhirnya nggak sama ya, nah koknya itu bisa diangkat di situ. Oh, dirapiin, oh kelewatan, oh belum gitu loh. Nanti step by step akan terjadi transfer kronik baik secara langsung maupun tidak langsung. Cukup jelas? Jelas, Oke. Pak, jelas. Ya kalau kurang-kurang, jadi langkah pertama saya mohon masukin satu orang ke portal yang belum ya, gitu ya. Satu orang masuk ke portal untuk memudahkan komunikasi. Kedua, saya pakai bahasanya sekarang bahasa dibalik. Ini ada nggak yang keberatan akuntansinya diadopsi ke portal atau masih lebih suka? Oh saya mau pakai yang cara lama aja Excel gitu. Dibalik bahasanya gitu. Atau ada yang mau duluan atau yang mau keberatan atau apa, tolong disampaikan ya gitu loh. Kita kan mengakomodir kan, biasa barangkali wah saya cuma bisanya pakai Excel gitu bapaknya gitu kan, kita nggak tahu gitu, tolong disampaikan. Berikutnya, ini bisa diakses pakai tablet ya, tapi kalau pakai HP kita nggak recommended ya, karena teksnya kekecilan gitu loh. Betul ya Nas ya? Tapi mungkin, tapi kalau untuk takaran tertentu sebenarnya ini kayak gini nih. Wah, saya kan nggak butuh ini nih. Saya ilangin deh. Saya ilangin, pilih. Oh, Nas, fitur kolomnya hilang, Nas. Fitur kolomnya mati, Nas. Yang milih-milih, Nas. Mati ya. Karena kemarin kita lagi ngerapi-ngerapiin ya. Mungkin ada. Ini sebenarnya fiturnya ini bisa dipilih. Kita cuma butuhnya laporan laba rugi sama neraca doang. Yang lain hilang, kita bisa lihat di HP, bisa gitu. Karena cuman dikit aja ya. Iya Nas, ini ya macet ya, nanti benerin ya. Oke. Jadi ini sebenarnya kita bisa pilih. Kita mau coba pilih cowok aja, akun aja, neraca saldo aja, penyelesaian. Ini kita bisa pilih sehingga kita bisa menyelesaikan alat kerja kita ya, khususnya HP ya. Kadang cuma pengen lihat ininya doang gitu loh. Kan kalau Bapak Ibu mungkin nggak butuh input. Tugas utamanya dari stafnya Bapak Ibu adalah kalau yang siap akuntansi double entry itu mencatat jurnal ke sini, mencatat jurnal langsung ke sini jauh lebih, karena ini arahnya gitu loh. Ada transaksi apa, langsung jurnalnya ke sini. Oh hari ini, oke. Hari ini apa namanya, nanti defaultnya ini bisa dibikin tanggal input ya, gitu untuk memudahkan input. Ini kan masih pakai apa namanya, masih pakai impor ya. Oke, misalkan, oh oh ini tadi karena kita jadi nanti bisa input. Ini tadi karena kita pecah database, satu perusahaan itu ada 5 database. Database tahun pajak 2001, 22, 23, 24, 25. Jadinya ini malah gantung ya. Nah, tapi prinsipalnya di sini nanti bisa langsung input ke sini gitu kan. Langsung milih akun, jurnalnya apa, biaya. Oh, biaya listrik, tinggal pilih listrik. Oke, ketemu langsung listrik gitu kan. Jumlahnya berapa? 200 gitu. Ini dibikinnya udah kayak Excel. Bayarnya apa? Oh, bayarnya pakai kas. Muncul. Nggak perlu. Kalau yang Excel kan kita harus mencet segitiga kan, naik ke atas, turun ke atas. Ini sini udah nggak perlu gitu loh. Dua, Jiro lu umpamanya. Oke, gitu. Cuma ini tadi Mas kayak ngaruh Mas. Kalau kita pilih gini kan tanggalnya jadi nggak seragam ya. Sedangkan ini kan tahun bukunya 2024 ya. Itu kita tes aja. Oke. Tanggal di luar periode pembukuan, dia keluar notifikasi. Dia keluar notifikasi. Nah, harusnya harusnya 2024. Nah, 2000. Kalau kita tengok misalkan 01, 02, 20, 24. Oke. Ya udahlah, nanti dibenerin ya Nas ya. Gitu. Jadi prinsipnya kita di sini bisa nginput data, ngedit data, jurnal data. Ketika ada yang salah nginput, dia muncul notifikasi seperti itu. Sama halnya kalau kita settingan awal-awal, semua di sini juga udah diatur untuk mengeliminir kesalahan gitu, untuk mengeliminir kesalahan. Cuma memang ya hapus. Misalkan, oh kita ada mau nambah akun, akunnya akun real, kayak akun real, tapi
di sini nggak muncul pendapatan sama biaya karena aturannya kalau dibilang akun real cuma akunnya 3 kelompok ini gitu loh. Oke, kelompok harta, oke, akun debit kredit udah jalan. Kalau atau sebaliknya salah klasifikasi, akunnya nominal, ya pilihannya cuma 2. Jadi hal-hal yang seharusnya tidak boleh ya kita hilangkan gitu. Oke, prakteknya nanti jadi kita ngarapin dari pihak Bapak Ibu, stafnya itu berani praktek akuntansi tahun pajak 2026 secara lifetime. Caranya gimana? Dengan cara ngikut jurnal aja. Nanti di situ dia otomatis nanti belajar jurnal. Kalau ada salah, ada kurang, kita bantu cara koreksinya, cara perbaikinya, ngitung pajaknya, bikin bukti potongnya, dan seterusnya. Cukup jelas Bapak Ibu semuanya? Siang Pak, maaf boleh Ya, tanya Pak ya, enggak. sama Juli. Pak, berarti ini base-nya itu adalah kita harus nginput dulu jurnal umum ya? Ya, nginput jurnal umumnya boleh di sini, boleh di Excel, tapi karena kita ada praktek real 2026, nginputnya di sini. Jadi di sini kalian nginput, kalau jurnalnya bingung, kalian tinggal cerita apa yang terjadi di perusahaan hari ini, tanggal 27 perusahaan bayar listrik, hari ini perusahaan menerima uang muka terkait penjualan, hari ini perusahaan ada tagihan servis, hari ini perusahaan bayar air. Cerita itu ceritakan aja di sini kalau bingung jurnalnya. Kita nanti Oh, ngajuin oke. jurnalnya gitu loh. Pak, kalau misalkan kan berarti kan kalau saya lihat tadi di menu-menunya itu nggak ada menu penjualan sama pembelian kayak gitu nggak ada ya Pak ya? Ada, Hah? Ada atau belum ada, kesiok? ada. Cuma Kalau- berarti base-nya itu si buku pembelian dan penjualan itu base-nya dia akan nginput dari jurnal ya, Oh, bukan kebalikannya, gini. bukan ada menu posting Ini gitu. kan saya bukan orang programmer kayak Akurit ya Hmm. atau yang udah canggih ya. Saya Hmm. barometernya ini dulu selesai dulu buat eksternal kita clear. Kan pajak ada 2 pendekatan. Ada pendekatan eh, apa periodik, ada pendekatan faktual. Kalau yang Ibu ceritakan itu faktual, kita belum nyampe ke sana. Kita beres Hmm. kerjaan pajak aja nonstop kok. Kalau Oke, kalau oke. ini sebenarnya lebih tepatnya barometernya periodik. Kalau yang ada pada faktual cara ngikutnya ya gini doang, cuma masih ngikut manual. Saya belum belum bisa ngajarin anak-anak coding ini cara bikin kan sebenarnya ibu ceritain khusus kalau kita jurnalnya penjualan umpamanya Ah. HPP-nya berapa, harganya berapa, itu harus nyambung sama kartu stok yang mana, harga harga Hmm. kartu stoknya itu belinya berapa gitu kan Hmm. maksud Hmm. itu per faktual Bu satu-satu lah. Saya Hmm. ngurusi Oke, oke. pemeriksaan aja belum kelar ini udah Ya, ke. ya, oke, oke, paham, Pak. Ah, Berarti kalau nanti ke depannya mungkin akan dikembangkan yang oh namanya iya. nanti muncul menu posting gitu ya, Pak. Jadi dari transaksi penjualan atau transaksi pembelian itu akan muncul satu menu posting sehingga kan untuk jurnal yang apa harian yang berulang ya, misalkan kalau penjualan kan itu kan berulang ya transaksinya, Ya. nggak berulang-ulang kita nginput terus gitu. Oh iya, yang 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 berulang-ulang jangan nanti diulang apa ya kita kan justru ini ingat ya kita nggak pakai kita nggak pakai eksternal kita sendiri yang bikin gitu loh. Ya, ya. Jadi itu ya saya tadi kan prolognya saya udah singgung periodik faktual belum uji arus kas arus piutang mana ada sih. Oke, Oke, Pak Irwan, maaf oke. motong nih Pak. Ya, monggo. Saya izin live duluan ya, mau ada rapat ya, Oh, di tempat lain ya Pak. ya mangga silakan Pak. Ah, Udah selesai kok. Ini cuma kalau ada yang nanya-nanya mangga. Udah ya, selesai. makasih ya Pak ya. Ayo, Ya, mari semua. ya mangga. Assalamualaikum. Salam. Jadi, jadi kalau yang kejadian seperti itu memang ya kita sebenarnya kendalanya di sini kita jurnal COGS-nya masih manual, nilainya yang itu manual. Kalau yang pakai faktual, HPP ini berapa baru nginput di sini karena ini kita belum bisa menyambungkan antara jurnal di sini sama kartu stok kan kita harus perbaiki dulu nih, bikin kartu stoknya. Terus nanti kita netakan dulu pakai FIFO, LIFO, Average, tapi karena kita bahasa pajak kecenderungannya cuma Vivo sama Livo ya gitu. Terus nanti kebaca real time-nya membaca stok masuk, barang keluar, stok akhir kode barang ini adanya item berapa, harga terakhir berapa gitu kan Bu, baru milih ke sini gitu. Jadi kayaknya kalau yang kayak gitu nanti kita kembangin lagi. Sebenarnya kan ini makanya sebenarnya itu salah satu bagian yang penting karena itu faktual ya. Tapi makanya saat ini periodik. Kalau ini kita ngadapin faktual ya caranya terpaksa kita ngikut manual dulu ya untuk HPP-nya. Cukup jelas?
Makanya di sini ada jurnal penyelesaiannya kan. Oke, Pak. Nah, kan makanya di sini ada jurnal penyelesaiannya kan. Kalau per faktual kan HPP-nya langsung kebaca di jurnal umum kan. Oke, nangkep ya. Kalau per faktual kan ini nggak ada nih. Oke, dashboard, kalkulator, ini ya jelas. Oke, nanti tolong diinfo ya. Yang mau duluan yang mana-mana gitu. Kalau enggak nanti kita yang menentukan gitu kan satu persatu. Tapi memang untuk yang join dulu ya di grup portal ya supaya kita memudahkan update info ya. Habis ini saya mencoba dulu masalah privasi ya. Ini loginnya harus apa verifikasi ke HP dulu, email atau email dulu baru setelah ini terus nanti kalau Pak saya mau cobain yang akun demo. Ini kan akun demo. Ya, daftar ngomong ke grup di grup portal ya. Jadi saya nggak handle satu-satu gitu loh. Saya mau ngurusin yang material, kerjaan material. Jadi misalkan PT ABC, Pak saya mau ngetes yang ini Pak, mau ngetes yang demo pakai HP saya. Nanti ngomong di grup portal, nanti dikasih passwordnya gitu. Jadi sesuai HP masing-masing jadi tahu. Oh ternyata berfungsi ya, oh aman ya gitu loh. Cukup jelas, Bu Talita. Kira-kira seperti itu mendemokannya dulu. Yang lain juga, oke? Oke ya. Iya, cukup, Pak. Iya, silahkan join ke grup portal. Terus nanti siapa yang mau ngecek demo. Jadi nggak pakai password ini, tapi sesuai HP-nya. Jadi nanti ada konfirmasi ke HP-nya. Oh, oke ada konfirmasi aman gitu loh. Itu kan kalau belum dipraktekin kan nggak bisa ngomong gitu ya. Nanti kita kembangin dulu ya ide ini ya Rahman nanti dikabari kalau udah. Silahkan join di grup portal ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini ada 6 chat. Chat kalau di Zoom tuh namanya apa sih? Chat di Zoom tuh apa namanya? Chat Zoom. Apa ada pesan apa nih di Zoom? Pak, bantu Pak ini chat Zoom apa isinya Pak? Aku nggak usah. Terima kasih. Iya saya tuh mulai gaptek gini-gini. Ini nanya apa ini? Tutup. Tadi Pak Wahyono dari Sinergi tanya, Pak. Katanya bisa akses untuk tambah akun atau hapus akun sendiri. Gak Tuh. bisa lah. Iya, udah Nah, dijawab tadi sama oh udah Mbak. ya. Oke. Bisa Pak. Tapi memang kita nggak lepas tangan Pak gitu loh. Karena dibiasakan bener rapi dari awal. Oke? Bisa Pak. Nah, nambah akun, delete akun. Karena Bapak kan kontraktor kan. Bapak pasti nanti bagaimana pingin pengawasan by proyek, proyek batang, proyek jembatan, proyek bangunan, proyek ini itu memudahkan HPP-nya, memudahkan laba rugi per proyek gitu kan kira-kira. Oke. Pak izin nanya, Pak izin kita bisa akses untuk tambah, oh udah. Pak izin kita bisa akses bisa. Ya bisa atur. Saya izin jam Bapak, oh silakan. Selamat Bapak untuk pengisian terkait kenyamanan aplikasi dengan sebagai bahan evaluasi. Oh, ini apa ini? Oke. Ini formulirnya diapain, Man? Ini Pak, buat evaluasi apa yang kurang dan perusahaan lebih suka Excel atau pakai portal Pak. Oh, nggak usah terlalu formalitas. Biar langsung kirim ke WA ke grup portal, Man. Nggak usah. Wah, nggak usah kalau ada masukan langsung ke grup portal tadi udah kita singgung. Nah, langsung aja ke grup portal WA. Ini kan ada grup portal kan. Langsung aja Pak masukkan gini 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 gitu loh. Oke, kita ngurangin. Yang penting login verifikasi ke HP. Oke, udah nggak ada yang disampaikan, nggak ada yang ditanyain. Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Oke, kalau udah nggak ada kita akhirin. Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan atau kekurangannya. Kita akan praktekkan akuntansi 2026, bimbingan praktek real time menggunakan web basis yang sudah kita ada, mungkin Excel dan aplikasi-aplikasi lain. Jadi kalau ada masalah langsung didapin dari awal, sehingga secara bertahap kita transfer ke knowledge lebih optimal, manajemen risiko berjalan lebih baik, tax planning dan lain-lain itu lebih optimal juga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Oke, sama-sama.